Hai, kembali lagi di channel tutorku. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep absolut dan semi absolut pada aplikasi spreadsheet. Nah, secara sederhana, absolut dan semi absolut ini digunakan untuk mengunci sebuah sel pada aplikasi spreadsheet. Nah, jadi kita bisa mengunci baris dan kolomnya secara sekaligus, ataupun kita bisa mengunci barisnya saja ataupun kolomnya saja. Jadi bagaimana sih implementasi dari konsep absolut dan semi absolut pada aplikasi spreadsheet? Ayo kita mulai mempelajarinya. Nah, jadi di sini ada 5 buah tabel, di mana tabel pertama itu adalah tabel data 1 yang berisi beberapa bilangan. Setelah itu ada tabel tanpa absolut. Jadi kita akan mengkopikan bilangan-bilangan yang ada pada tabel data 1 maksud saya. Setelah itu ada tabel absolut. Jadi tabel absolutnya ini kita juga sama seperti tadi, kita mengkopikan data-data atau bilangan yang ada pada tabel data 1 ini dengan menambahkan absolut pada bilangan-bilangannya. Setelah itu ada tabel semi absolut kolom. Jadi kita menambahkan absolut di bagian atau di depan kolomnya saja. Sementara semi absolutnya ini kita mengisikan simbol absolut di depan dari barisnya saja. Sementara di absolutnya ini kita mengisikan di depan baris dan di depan kolom. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sih perbedaan jika kita menggunakan absolut, jika kita menggunakan semi absolut kolom, ataupun jika kita menggunakan semi absolut baris, dan juga tanpa absolut. Nah, jadi absolutnya ini adalah simbol yang kita gunakan adalah dolar. Jadi jika kita ingin menggunakan fitur absolutnya ini, kita menambahkan dolar di depan baris ataupun di depan kolom. Nah, jadi di tabel keduanya ini kita mengkopikan tanpa absolut ya. Jadi jika kita ingin mengkopikan, kita ketik sama dengan setelah itu kita ketik di bilangan pertama, yaitu di sel B4. Nah, jika kita ketik ini dan kita enter, dia akan hasilnya tetap 1. Nah, ketika kita tarik ke samping ya, jadi kita tarik ke samping, nah itu akan muncul sama seperti bilangannya sama seperti di data 1. Jika kita tarik ke bawah, ternyata dia bilangannya sama dengan data 1. Nah, jadi jika kita cek ya, jadi di sini jadi dia akan tetap di C6. Dia mengambil referensi tabelnya dari C6. Nah, jadi ini juga dari D6, ini dari B5 dan seterusnya. Jika kita menggunakan konsep absolut atau fungsi absolut, kita perlu menambahkan dolar di depan dari baris dan kolomnya. Karena absolutnya ini adalah kita mengunci baris dan kolomnya. Jadi kita menambahkan dolar di depan baris dan di depan kolomnya. Jadi dolar B, dolar 4 ya. Jadi kita akan mengambil yang ini, jadi dolar B, dolar 4. Ketika kita enter, dia akan tetap mengambil referensi dari sini. Nah, jika kita tarik ke samping, dia akan tetap mengambil referensi dari sini karena kita sudah kunci baris dan kolomnya saja. Nah, jadi di sini juga sama, kita masih dolar B dolar 4. Di sini juga dolar B dolar 4 karena dia dikunci baris dan kolomnya. Jika kita tarik, dia akan sama tetap di baris atau di sel B4 ini. Begitu. Nah, jadi yang tabel keempat itu kita akan mengisikan dengan absolut di depan dari kolomnya saja. Jadi kolomnya itu kan adalah B ya. Jadi selnya ada B4, berarti rumusnya adalah dolar B4. Kalau yang sebelumnya di tabel absolutnya ini dia kan dolar B dolar 4. Nah, kalau kita menggunakan semi absolut, jadi dia di salah satu dari baris dan kolomnya saja. Karena di sini semi absolut kolom, berarti kita cuma kunci di kolomnya saja. Ketika kita enter, dia akan tetap selnya menjadi sel B4. Jadi kita mengambilnya tetap di bilangan 1. Kalau kita tarik ke samping, dia
karena kolomnya dikunci, maka kolomnya tetap akan seperti ini. Di sini tetap. Jika kita tarik ke bawah, baru dia mengikuti tarikannya itu ke bawah. Ya, jadi karena kolomnya dikunci, dia tetap di kolom B. Setelah itu karena kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti bilangan-bilangan di bawahnya. Begitu pula sebaliknya jika kita mengunci barisnya. Kalau kita mengunci baris, berarti rumusnya adalah sama dengan B dolar 4. Ketika kita enter, dia tetap 1, referensinya tetap di B4. Tapi ketika kita tarik ke bawah, dia tetap 1 juga, karena masih referensinya adalah di sel B4. Nah, jadi yang dikuncinya itu kan baris, maka dari itu ketika kita tarik ke samping, baru dia berubah. Jadi yang dikuncinya itu barisnya. Ketika kita tarik ke kanan, dia akan muncul 4, 7, dan seterusnya. Nah, jadi untuk konsep absolut dan semi absolut sampai di sini aja. Untuk selanjutnya kita akan coba contoh soal pada yang menerapkan konsep absolut dan semi absolut. Nah, jadi di sini ada sebuah soal. Jadi di dalamnya kita akan mengimplementasikan konsep absolut di jawabannya. Jadi untuk mencari total harga di sini kita akan mengkalikan jumlah barang dengan harga barang. Namun ternyata di harga barangnya ini ada di satu sel saja, yaitu jadi di sel B3. Nah, karena dia ada di satu sel, maka total harga yang ini, total harga ini, total harga yang ini dan ini itu akan mengambil referensi dari sel B3. Jadi caranya adalah sama dengan setelah itu B3 diklik dan dikali sel B5. Nah, ketika kita enter, dia akan keluar jawabannya. Tapi kita belum mengisikan rumus absolut di dalamnya ya. Jadi kita coba dulu kalau kita tarik ke samping seperti apa. Nah, ternyata ketika kita tarik ke samping, dia nilainya menjadi 0,0 karena yang direferensikan itu adalah di sel C3, bukan di sel B3. Maka dari itu kita perlu yang namanya absolut di dalam rumusnya. Karena di sini yang akan kita kuncinya itu adalah di sel B3, maka dari itu kita tambahkan dolar di depan kolom dan di depan barisnya. Nah, seperti ini. Sama dengan dolar B dolar 3 kali B5. Kenapa B5 ini tidak dikunci? Karena dia akan ditarik ke kanan. Jadi biar datanya itu tetap ke kanan dia. Sementara kalau yang di B3 nya ini karena harga barang ini sama semuanya dari sel-sel yang akan kita isi. Ketika kita enter, dia akan muncul gininya, muncul jawabannya. Ketika kita tarik ke samping, dia akan B3 nya akan tetap terkunci di sini. Harga barangnya akan tetap diambil referensi dari sini juga. Begitu pula sampai di sel E6. Nah, ini jadi dolar B dolar 3 tetap karena dia dikunci. Yang berubahnya itu cuma di E5 saja. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh implementasi dari konsep absolut. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.